Selamat malam keluarga Allah, sungguh adalah anugerah dari Tuhan saja kalau pada malam ini kita dapat kembali berjumpa dalam kebaktian keluarga bersama dengan YKB Media Ministry lewat channel YouTube YKB TV. Seluruh tim kebaktian keluarga YKB dengan sukacita melayankan kebaktian pada malam ini. Ada saudara Gilbert di keyboard, ada Ricardo di bass, ada Rinto di gitar, ada Meta, ada Ibu Santi, dan di belakang layar ada TPG Arya Prastia dan Heidi yang mengaransemen musik-musik yang kita nyanyikan atau yang kita nyanyikan dalam ibadah ini. Dan tentu seluruh kru YKB yang telah menyiapkan ini dari pagi. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah duduk bersama di rumah masing-masing dan siap untuk beribadah. Biarlah ibadah malam ini menjadi kesempatan bukan saja mendengarkan firman Allah, tapi memandu juga persekutuan dengan anggota keluarga. Bagi anggota keluarga yang masih dalam perjalanan atau mungkin masih ada di kantor karena kesibukan kerja, kiranya Tuhan juga menyertai dan tentu saja masih dapat mengikuti nanti siaran ini dalam waktu senggang kalau sudah tiba di rumah. Mari kita awali kebaktian kita pada malam ini dengan sebuah pujian dari PKJ nomor 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Sama menyembah sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sama menyembah sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah, pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menolong kami dalam mengerjakan semua kegiatan kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau telah menguatkan kami menghadapi berbagai macam tantangan hidup dan telah menolong kami untuk boleh mengemban semua tanggung jawab itu dengan takut akan Tuhan. Dan kini kami berhimpun sebagai keluarga. Kami datang memohon anugerah-Mu supaya dalam ibadah ini Engkau menyapa kami ya Allah. Dan supaya oleh itu iman kami boleh semakin bertumbuh dan pengenalan akan Engkau boleh semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Kami serahkan ya Allah seluruh kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Nas pembuka diambil dari Lukas 11 ayat 3 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ayat ini adalah sebuah doa agar kita mampu mengendalikan hasrat serakah yang mungkin ada dalam hati. Dan berani untuk hidup bergahari. Berani mengatakan cukup. Sudah cukup. Mari kita merespons nas pembuka ini dengan menyanyikan Mazmur 85. Tutupi semua dosa mereka.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan untuk Engkau ubah jadi ladang yang subur, tanah yang subur bagi semaian sabda-Mu. Supaya firman yang Engkau taburkan boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dengan baik, berbuah lebat, supaya setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh menikmati buah firman itu dan mereka lalu tergerak untuk mengenal Engkau dan juga memercayakan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada padanya boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Supaya firman-Mu dapat disampaikan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita dengan tema menyangkal diri dengan makanan secukupnya dari Lukas 11 ayat pertama sampai ayat 13. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melihat yang terpuji nama Tuhan. Keluarga Allah, permohonan akan makanan ini, ya, yang jadi pusat dari permohonan kita pada hari ini, mengajarkan paling tidak 4 hal kepada kita. Yang pertama adalah hal yang bersifat fisik, sama pentingnya dengan hal yang bersifat rohani. Yang jasmani sama pentingnya dengan yang spiritual. Ini sangat penting untuk kita fahami, hayati, mengerti. Sebab apa? Karena ada banyak orang yang berpikir secara dikotomis, dualistis, mempertentangkan antara yang jasmani dengan yang rohani. Hal-hal yang dikategorikan sebagai yang rohani dalam tanda kutip dipandang lebih luhur, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan dengan hal-hal yang dikategorikan jasmani. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa Allah lebih peduli pada hal-hal rohani daripada hal-hal yang jasmani. Nah, lewat permohonan ini, makanan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa
hal-hal yang jasmani memiliki nilai yang tidak kalah penting, yang tidak lebih rendah dibandingkan dengan yang rohani. Dan ini sekaligus jaminan bahwa kita pantas, kita boleh meminta hal-hal yang jasmani kepada Allah, bukan hanya hal-hal yang rohani saja. Di dalam yang rohani, sesungguhnya terkandung yang jasmani. Dan pada saat yang sama, dalam yang jasmani terkandung yang rohani. Keduanya bisa dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Keduanya hadir secara bersama dalam hidup kita. Sekarang saya lagi berkhotbah. Ini kebutuhan jasmani apa rohani? Rinto, khotbah firman Allah rohani apa jasmani? Rohani. Saya ngomong pakai apa? Pakai mulut. Kalau kita makan siang atau sarapan, itu jasmani apa rohani? Itu makanan yang Anda makan itu, yang kita makan itu dari mana asalnya? Pemberian siapa? Tuhan. Yang dari Tuhan jasmani apa rohani? Di dalam yang rohani terkandung yang jasmani. Dalam yang jasmani terkandung yang rohani. Hadir bersama-sama dalam hidup kita. Jadi jangan mempertentangkan. Yang kedua, permohonan makanan ini adalah sebuah keyakinan akan ketersediaan makanan yang cukup bagi semua, bagi setiap orang dalam alam semesta ini. Dengan memohon makanan kepada Allah, itu berarti bahwa kita mengakui makanan kita itu berasal dari Tuhan. Walaupun kita bekerja untuk itu. Tuhanlah yang memberikan kepada kita makanan. Dan karena Tuhan yang memberikan makanan, maka ia menjadi jaminan. Ini adalah jaminan bahwa setiap hari pasti tersedia makan bagi semua orang di bumi ini. Allah telah menyediakan makanan yang cukup bagi semua orang, bahkan sebenarnya bagi semua makhluk di bumi ini. Dengan perkataan lain, mestinya kelaparan tidak ada dalam dunia ini. Mestinya nggak ada orang yang lapar karena tidak ada makanan. Allah menciptakan semesta ini dengan baik, bahkan sungguh amat baik. Artinya ada keharmonisan yang satu dengan yang lain. Ada ekosistem yang seimbang dan saling mendukung antar seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan. Maka seluruh makhluk hidup pasti mendapatkan makanan yang secukupnya. Ada, kalau belajar biologi dulu ada namanya apa? Rantai makanan. Yang memungkinkan semua makhluk mendapatkan makanan. Allah melalui alam ini menyediakan makanan yang cukup bagi semua makhluk. Bukan hanya manusia. Bukan hanya manusia. Allah menyediakan makanan bagi seluruh makhluk secara cukup. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu mengapa ada kelaparan? Karena ada yang serakah. Dan ini pembelajaran ketiga. Lewat doa ini Tuhan mengajarkan kita agar punya tekad untuk tidak serakah. Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami setiap hari makanan kami. Bukan makanan kami. Makanan kami. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini adalah ungkapan atau tekad untuk tidak menjadi serakah. Yang diminta adalah makanan setiap hari, bukan sekaligus sampai sebulan, setahun, apalagi sampai 7 turunan. Makanan setiap hari. Rentang waktunya itu sehari, bukan seminggu, sebulan, apalagi setahun, apalagi berpuluh-puluh tahun.
Jumlah yang diminta adalah secukupnya. Bukan berlebihan. Bukan untuk ditimbun. Memang ini tidak boleh kita artikan secara harafiah. Pesannya adalah, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Tumbuhkan dan pelihara rasa cukup di dalam hatimu. Tumbuhkan dan pelihara rasa cukup dalam hatimu. Tumbuhkan keberanian untuk dan kearifan untuk menetapkan batas bagi rasa cukupmu. Karena rasa cukup itu nggak ada batas. Ya. Nggak punya rumah, pengen punya rumah. Rumah ngontrak, pengen milik sendiri. Udah pengen punya rumah 2 kamar, pengen 3 kamar. Nggak punya kendaraan, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen mobil yang lebih bagus lagi. Tidak ada batas, maka beranilah untuk menetapkan batas bagi rasa cukupmu. Jangan serakah. Dan jangan menyerobot makanan sesamamu manusia. Jadi, kalau masih ada yang kelaparan dalam berbagai tempat, ini disebabkan oleh manusia yang tidak memohon makanan yang secukupnya untuk setiap hari sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkannya. Ada yang makan berlebihan. Ada yang serakah. Keluarga Allah. Permohonan doa yang diajarkan Tuhan ini tampaknya sederhana, ini soal makan saja. Namun bila doa ini tidak dihayati, tidak diejawantakan, tidak dipraktikkan, maka dampaknya destruktif. Konflik agraria. Orang berebut tanah. Hancurnya alam. Karena manusia berpikir semua bisa dihabiskan untukku. Punahnya binatang liar. Atau binatang liar menjadi semakin liar, memasuki habitat manusia. Mengapa? Karena tempat-tempat mereka dirambah, dihancurkan oleh manusia karena keserakahan. Tampaknya hanya soal makan. Tapi dampaknya sangat destruktif. Dan ini sudah terjadi sekarang ini. Pesan praktis untuk kita adalah, pertama, pesan makanan jangan berlebihan. Kalau Anda beli makanan, meskipun Anda punya uang banyak, pesan makanan jangan berlebihan. Bila porsi makanan terlihat besar dan diperkirakan tak habis dimakan, minta tempat untuk dibawa pulang. Sekarang ini ada restoran-restoran yang udah menyediakan, kalau dia persediaan, dia langsung sediakan kotak untuk kita sisihkan. Supaya apa? Kalau saya beli makanan dan ini saya tahu nggak bakal habis, saya sisihkan, saya pisahkan supaya kalau saya berikan kepada orang lain, ini bukan sisa makanan. Ini makanan yang saya memang pisahkan untuk saya berikan. Beberapa hari yang lalu saya makan, ya, kami makan di sebuah restoran. Saya pesan itu ayam goreng kremes. Begitu datang itu paket, ternyata ayam gorengnya itu ada 2 porsi. Nasi 1, ada sayur. Saya nggak boleh makan ayam 2 potong. Maka begitu mulai saya langsung minta kepada, apakah ada tempat untuk take away? Oh, ada Pak. Dia bilang, nanti aja Pak kalau mau take away saya akan take away. Enggak, saya mau sekarang karena saya mau sisihkan. Jadi kalau Anda beli makanan, diberi makanan dan menurut Anda ini tidak habis dimakan, jangan diambil semua. Jangan dikotori supaya dipisahkan biar diberikan kepada orang lain. Rutin memeriksa kulkas Anda agar tak ada makanan yang bakal dibuang. Ada banyak orang yang begitu. Ini bukan orang-orang miskin, orang-orang yang punya. Kalau ada acara di mana di gereja, bungkus bawa pulang, nggak dimakan, cuma ditaruh di kulkas. Sampai seminggu udah busuk dibuang.
Bukankah lebih baik kalau Anda taruh makanan dan sudah 1-2 hari masih bagus dan itu tidak bakal Anda bakal konsumsi lagi karena sudah membeli makanan baru? Bukankah itu lebih baik Anda keluarkan dan Anda berikan kepada yang memerlukan? Kontrol, lihat, periksa kulkas Anda. Agar tidak ada makanan yang kemudian dibuang. Pesan keempat, kesediaan untuk berbagi. Keluarga Allah, Tuhan Yesus mengajar agar kita memohon makanan bukan bagi diri kita saja. Bahkan bukan bagi diri kita. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan tepatnya berbunyi begini. Berikanlah kami, bukan berikanlah aku. Berikanlah kami setiap hari. Yang kita mohonkan adalah makanan yang cukup bagi semua. Bukan hanya bagi diriku. Bagi sesama kita. Paling tidak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan selalu di sekitar kita ada orang-orang yang memerlukan kita berbagi makanan dengan mereka. Petugas keamanan, petugas kebersihan ada di sekitar kita. Nah, ketika Tuhan mengabulkan doa kita dan yang Tuhan berikan itu lebih dari yang kita butuhkan, itu berarti Tuhan menitipkan berkat atau makanan bagi orang lain yang kekurangan melalui kita. Itu berarti doa ini mengajarkan kita untuk bersedia berbagi dengan sesama. Kita perlu terus-menerus menumbuhkan kesediaan dan keberanian untuk berbagi. Berbagi itu perlu keberanian karena ada orang yang takut kehabisan. Yang takut kekurangan padahal masih banyak simpanannya. Dalam berbagi kita perlu tetap berpegang pada prinsip secukupnya. Secukupnya bukan berarti ala kadarnya. Melainkan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Memberi kurang dari yang dibutuhkan tidak akan menolong apa-apa. Karena ia akan mencari lagi. Kalau ada orang datang, misalnya perlu makan, saya kasih cuman, dia belum makan 2 hari, saya kasih cuma sepotong roti. Ya pasti nggak cukup, dia akan cari ketemu yang lain. Lalu, nih orang gue udah beri, kok masih minta-minta ke sono? Loh memang yang Anda berikan masih kurang, Pak. Masih kurang, Bu. Memberi berlebih bisa berbahaya juga. Kalau dia minta 1.000 rupiah, Anda beri 5.000, dia bilang apa? Oh, Bapak Rinto ini orang yang murah hati. Besok gue datang lagi. Minta 1.000, dia kasih 5.000. Beri secukupnya. Maka sebaik kesimpulannya, permohonan akan makanan yang secukupnya ini adalah ungkapan keyakinan atas pemeliharaan Tuhan dan sekaligus tekad untuk tidak serakah. Lebih jauh, permohonan ini merupakan ungkapan kesediaan untuk berbagi makanan dengan sesama yang memerlukan, yang membutuhkan. Di dalamnya terkandung spiritualitas hidup cukup atau ugahari. Spiritualitas ugahari adalah cara hidup yang meyakinin bahwa rahmat Tuhan, rahmat Allah tersedia cukup untuk semua ciptaannya. Karena itu, kita didorong untuk mengendalikan diri dan hidup sederhana dalam sikap kecukupan. Dan bersedia untuk berbagi dengan orang lain agar semua ikut merayakan kehidupan. Spiritualitas ugahari mendorong kita untuk terus mengembangkan kualitas hidup dan pelayanan gereja dalam masyarakat Indonesia sambil memelihara semangat berbagi dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Entah identitas sosial, perbedaan suku, terutama dengan mereka yang paling lemah dalam kehidupan bersama, yakni siapa? Kaum marginal dan tertindas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengendalikan hasrat serakah dan pada saat yang sama berbagi dengan sesama yang memerlukan. Saat hening bagi kita.
Kita akan berdoa syafaat. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan kirim ke kami. Ya, hubungi kami lewat nomor 0812-8188-9191 dan tim doa YKB dengan senang hati, dengan sukacita akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menyapa kami lewat firman-Mu pada malam ini. Kami mau belajar berbagi, belajar tidak membuang-buang makanan, belajar memberi batas rasa cukup. Supaya oleh itu, alam terpelihara karena tidak dikuras. Sesama makhluk bahagia karena mendapat makanan yang cukup. Kami berdoa bagi banyak saudara kami yang kekurangan, yang tidak bisa secara rutin dan memadai makan setiap hari. Berikan kami kemampuan melihat dengan jelas, supaya oleh itu ketika Tuhan memberi kami berkat, kami terpanggil untuk menolong mereka. Berkati keluarga kami, lindungi kami kalau sebentar kami akan istirahat, lindungi kami dari yang jahat, berikan tidur yang nyenyak, tidur yang dalam, supaya esok pagi kami boleh bangun dalam anugerah-Mu dengan tubuh dan semangat yang baru, tubuh yang segar. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, utama mereka yang mengelola atau kementerian yang mengelola sumber-sumber daya, mengelola masalah-masalah sosial. Beri mereka hikmat, beri mereka hati nurani yang tulus, supaya budget yang tersedia di kementerian tidak dikorupsi, tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menolong banyak saudara kami yang kekurangan makan, kekurangan minum dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapak, berkati pelayanan YKB Media Ministry, biarlah Engkau memakai media ini untuk jadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang yang memerlukan penghiburan, kekuatan, teguran, nasihat, dan memerlukan sahabat dalam menjalani hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah, mari kita belajar hidup ugahari dan tidak serakah. Mari berbagi makanan dengan mereka yang tak memiliki makanan. Sehingga ketika suatu saat Tuhan bertanya apa yang telah engkau lakukan bagi dunia yang penuh dengan penderitaan, kita dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Jika padaku ditanyakan. Mari bersama berdiri kita menyambut berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus.
Silakan duduk, saat teduh bagi kita. Ya, terima kasih.